Pemburu Hantu Part 1. Malam di Desa Terpencil. Di sebuah desa terpencil, ada cerita tentang makhluk jahat yang meneror penduduk setiap malam. Makhluk itu sering muncul dan membawa ketakutan yang mendalam. Meski banyak orang takut, 4 sahabat pemberani, Abdi, Ifai, Jack, dan Iip, memutuskan untuk menyelidiki cerita tersebut. Mereka sering mendengar kisah mistis dan ingin membuktikan keberanian mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di desa saat malam mulai tiba. Suasana desa sangat sunyi dan mencekam, berbeda dari biasanya. Rumah-rumah tampak tua dan ditinggalkan, seolah-olah penduduknya menghindari sesuatu yang mengerikan. Seorang penduduk tua memperingatkan mereka, jangan berada di luar setelah malam tiba, atau makhluk itu akan mengambil kalian. Namun, peringatan itu tidak membuat mereka gentar. Dengan tekad kuat, mereka menuju sebuah rumah kosong yang dianggap sebagai tempat awal kemunculan makhluk tersebut. Rumah itu terlihat menyeramkan dan sudah lama tak terurus. Dengan berdebar, mereka membuka pintu dan masuk ke dalam. Udara di dalam rumah sangat dingin, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi mereka. Ruang tamu yang kosong tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, namun suasananya sangat berat. Mereka mulai menjelajahi rumah, dan setiap langkah di lantai kayu membuat suara berderit yang memecah keheningan. Saat mereka mencapai lantai atas, mereka mendengar bisikan halus, "Kalian seharusnya tidak datang." Tapi tidak ada siapapun di sekitar. Jack mencoba menenangkan teman-temannya, tapi wajahnya juga mulai pucat. Tiba-tiba, sebuah pintu di ujung lorong terbuka sendiri. Mereka melihat bayangan hitam tinggi berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Mereka semua membeku dalam ketakutan. Makhluk itu tidak bergerak, tapi kehadirannya membuat mereka merasa sesak. Saat makhluk itu mendekat, mereka berlari turun ke lantai bawah, namun pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan keras. "Kita terjebak," teriak Ip. Mereka berusaha membuka pintu, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Di lantai atas, mereka bisa mendengar langkah berat makhluk itu turun, perlahan tapi pasti. Saat mereka panik mencari jalan keluar, Jack menemukan pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Mereka semua bergegas masuk ke dalam, menutup pintu di belakang mereka. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap, mereka mencoba bernapas lega. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari sudut ruangan, muncul sosok yang lebih menyeramkan. Makhluk itu lebih besar, dengan tangan panjang dan kuku tajam, serta mata merah yang menyala dalam kegelapan. "Kita harus keluar dari sini," bisik Ifai. Mereka berlari kembali keluar dari ruang bawah tanah, menuju desa. Meskipun berhasil melarikan diri, mereka tahu masalah ini belum selesai. Makhluk itu masih mengincar mereka, dan misteri di balik teror desa ini belum sepenuhnya terungkap. Bersambung ke part 2.